Selanjutnya kami persilahkan Dr. Zulkhair Ali, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim, selaku Ketua ID Cabang Palembang, untuk dapat menyampaikan kata sambutannya serta presentasi mengenai kode etik dari ID. Kepada Dr. Zulkhair, layar dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat dan tetap semangat. Para guru besar, para senior, saudara sekalian yang saya muliakan, dan segenap peserta virtual symposium Exploring the Multidisciplinary Perspective of Nociceptive Pain yang berbahagia. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita kembali bertemu dengan suasana yang hangat. Kami atas nama ID Cabang Palembang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dengan PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Kita berharap mudah-mudahan kerjasama ini dapat berlangsung pada waktu-waktu berikutnya. Yang kedua, kami sebagai Ketua ID Cabang Palembang merasa sangat terhormat dan salut kepada PT Daria Varia yang selama ini telah berkomitmen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia terhadap dokter-dokter Indonesia dengan mengadakan berbagai simposium dan berbagai kegiatan ilmiah walaupun dalam keadaan masih pandemi. Saya mendapat informasi bahwa pada tahun ini saja sudah dilakukan 146 virtual simposium oleh Daria Varia. Rasanya belum ada, baik itu prinsipal maupun organisasi, yang mampu dan mau melaksanakan virtual simposium sebanyak itu. Sekali lagi, kami mengucapkan salut dan terima kasih atas fakta ini. Kita sebagai para dokter tentunya berharap agar simposium-simposium seperti ini dapat dilakukan secara kontinu. Demikianlah sambutan dari kami sebagai Ketua ID Cabang Palembang. Terima kasih, selamat bersimposium. Dan selanjutnya izinkan kami melakukan presentasi tentang etik dan safety patient sesuai dengan ketentuan dari ID, PBID. Presentasi ini tentu tentang etika dan patient safety, dan karena sekarang masih suasana pandemi, walaupun kita sadar, syukur alhamdulillah bahwa sekarang ini mana fase-fasenya lagi fase menurun, tapi melihat negara tetangga kita, Eropa sedang meningkat, kita tetap harus waspada, jangan sampai kita ada gelombang-gelombang berikutnya. Kita ketahui bersama, dasar dari etika kedokteran itu ada 3 minimal, yaitu Sumpah Dokter, kemudian Kode Etik Kedokteran, dan Undang-Undang Kedokteran, Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan undang-undang yang lainnya. Dan kalau kita bicara tentang kode etik kedokteran, tentu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kita memiliki apa yang disebut sebagai kode KI, Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang dapat diunduh melalui website PBID, dan yang terakhir itu ada pada tahun 2013. Kalau kita lihat secara umum, itu sampai ada 21 pasal. Yang pertama kewajiban umum, itu pasal 1 sampai 13, kewajiban dokter terhadap pasiennya, pasal 14 dan pasal 17, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, pasal 18 dan 19, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Karena ini sangat penting, karena tanpa kita melihat kewajiban terhadap diri sendiri, tentu kita akan sulit sekali untuk dapat bekerja dengan baik. Kalau dikaitkan dengan pandemi, maka etik yang sangat berperan ada 3, yaitu pertama wajib jaga rahasia pasien, ini adalah isu yang sangat berkembang akhir-akhir ini. Yang kedua, pelayanan prima terhadap pasien, yaitu melibatkan pasal 2, 8, 14, dan 17. Dan yang ketiga adalah perlindungan diri sendiri, atau pasal 20. Kita lihat satu persatu. Di sini dinyatakan bahwa hati-hati, nakes tidak boleh ungkap data pasien.
Ya, meski tidak menyebarkan identitas dan foto wajah, tenaga kesehatan tidak boleh sembarangan menceritakan pasiennya. Apa saja aturannya? Mari kita lihat pada pasal ini dikatakan bahwa setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Oleh sebab itu, kita tidak boleh, apalagi sampai expose ke media, baik itu ke media sosial maupun ke media media yang sudah eksis, begitu, tidak boleh, karena harus ada benteng-benteng tertentu agar rahasia pasien tidak seenaknya kita buka. Kemudian yang kedua, bagaimana kita merawat pasien kita. Ini ada etika kedokteran, ya, tentang harus ada pedoman pengobatan darurat. Ada saatnya, di saat crowded terjadi di rumah sakit, di emergensi, kita tidak bisa memilih semua pasien. Oleh sebab itu, diharapkan faktor penting dalam situasi yang melibatkan sejumlah besar orang sakit tersebut, ada semacam peraturan bahwa kita harus beralih dari pendekatan yang fokus pada seorang pasien ke pendekatan yang berorientasi pada kelompok atau populasi. Jadi oleh sebab itu kita harus memilih mana yang betul-betul memerlukan ruang ICU misalnya yang harus ditangani segera, mana yang tidak perlu kita layani pada saat pertama, jadi itu pada giliran berikutnya. Hal-hal yang seperti ini yang harus diatur oleh PBID. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa ada keluhan dari pasien. Sejak pandemi ini, pasien jarang dijenguk dokter. Jadi keluhan ini salah satu pasien di satu daerah. Kita sadari dengan keterbatasan kita selama ini, sehingga kadang-kadang kita tidak secara rutin melihat pasien. Ya. Di sini dikatakan bahwa ada apa saja keluhan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Yang pertama, klaim pasien soal layanan minimalis selama dirawat. Pasien yang menjalani isolasi mandiri jarang dipantau oleh petugas. Pasien yang belum terkonfirmasi positif mengaku dicampur dengan pasien positif di tempat isolasi. Tidak ada bantuan ekonomi bagi keluarga pasien selama menjalani isolasi. Jadi ini hal-hal yang tidak hanya dipikirkan oleh para dokter, rumah sakit, tapi juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah bagaimana kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Kalau kita lihat pada pasal 20, setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap makan obat, makan vitamin, vaksinasi, dan memakai APD yang sesuai sehingga kita bisa betul-betul menjaga diri kita. Mengenai standar keselamatan, tentu kita sudah punya aturan, setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan ya, yang berhubungan dengan hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi yang merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Kita sama-sama mengenal apa yang disebut sebagai 6 sasaran keselamatan pasien, yang meliputi ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi, pengurangan risiko infeksi terhadap pelayanan kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Ini ada semacam rekomendasi oleh sejawat kita dari Italia dalam menghadapi pandemi ini. Ada 3 hal. Yang pertama, be prepare, be flexible, dan stay safe. Apa yang dikatakan dengan be prepare ialah kita harus betul-betul menyiapkan baik secara profesional maupun secara emosi. Kita ketahui bahwa kita mempunyai 2 senjata yang cukup ampuh. Yang pertama ilmu pengetahuan kita sebagai dokter, yang kedua adalah ketangguhan kita, resilience kita sebagai dokter. 2 hal inilah yang harus kita siapkan betul-betul supaya kita bisa siap melayani pasien-pasien kita. Yang kedua, be flexible. Yang kita ketahui pada masa pandemi ini tidak ada plan atau rencana yang universal. Dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, kita selalu bertukar dari rencana pertama ke rencana kedua. Dan kita harus siap itu. Ya. Tidak boleh hanya terpaku pada satu rencana, dan kita tahu-tahu tidak melakukan rencana yang lain karena kondisi tertentu. Dan yang sangat penting adalah bahwa kesehatan kita itu adalah
paling penting dan merupakan prioritas utama dari semua prioritas. Dan apa yang harus kita lakukan adalah teamwork, kerjasama, ya, adalah sangat penting untuk menjaga keselamatan baik pasien maupun bagi kita para tenaga kesehatan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sasaran keselamatan pasien, ini ada semacam peraturan, tidak ada emergensi selama pandemi, kita harus selalu siap PPE, yang di Indonesia disebut sebagai APD, alat pelindung diri. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, walaupun itu emergensi, kita harus menyiapkan APD. Jadi secara ringkas saya katakan bahwa kalau dalam pandemi itu bukan hanya patient safety, tetapi juga harus ada patient dan physician safety, keamanan baik pasien maupun para dokter. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zulkhair Ali atas sambutan serta presentasi etiknya yang sangat lengkap.